Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Husnul Khotimah yang solih dan solihah, kita bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA dalam bahasan sistem pernapasan manusia. Bahasan yang pertama yaitu organ penyusun sistem pernapasan. Bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bernapas merupakan proses pertukaran gas dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Kita bahas satu persatu. Organ yang pertama adalah hidung. Dalam rongga hidung terdapat rambut hidung untuk menyaring kotoran kasar seperti debu. Selaput lendir atau kelenjar mukus untuk menangkap kotoran halus. Sel olfaktorius yang mengandung sel pembau berperan dalam proses penciuman. Dalam hidung, udara mengalami 3 proses, yaitu penyaringan yang dilakukan oleh rambut hidung dan selaput lendir. Penyesuaian suhu, di sini suhu udara akan disesuaikan dengan suhu tubuh. Pengaturan kelembapan, di mana kelembapan udara akan disesuaikan dengan kelembapan di dalam saluran pernapasan. Organ yang kedua adalah pangkal tenggorok atau laring. Pada laring terdapat katup epiglotis dan tulang rawan yang membentuk jakun. Katup epiglotis berfungsi untuk mencegah agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Dalam jakun terdapat selaput atau pita suara. Jika udara masuk, maka pita suara akan bergetar sehingga menimbulkan suara. Organ yang ketiga, tenggorok atau trakea. Dinding tenggorok dilapisi oleh selaput lendir dan dilengkapi oleh rambut getar atau silia. Fungsinya untuk menyaring kembali udara yang lolos dari penyaringan di hidung, sehingga udara yang masuk ke paru-paru akan sangat bersih. Trakea bercabang 2 yang disebut dengan bronkus. Organ yang keempat yaitu cabang tenggorok atau bronkus. Bronkus terdiri dari 2 macam, ada bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus kiri menuju paru-paru sebelah kiri, bronkus kanan menuju paru-paru sebelah kanan. Organ yang kelima yaitu cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Organ keenam, alveolus. Ribuan bronkiolus akan bermuara pada gelembung udara yang disebut alveolus. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jumlah alveolus dalam paru-paru sekitar 300-350 juta dengan luas permukaan lebih dari 80 meter persegi. Proses pertukaran gas dalam alveolus yaitu oksigen di udara akan masuk ke paru-paru, berdifusi dan menembus dinding pembuluh kapiler. Kemudian masuk melalui peredaran darah. Oksigen akan diikat oleh hemoglobin membentuk oksihemoglobin dan akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Saat bersamaan, karbon dioksida dalam darah akan lepas dari hemoglobin, kemudian berdifusi dan menembus dinding pembuluh kapiler, masuk ke alveolus, bronkiolus, bronkus, trakea, laring, dan akhirnya keluar dari hidung. Organ yang ketujuh yaitu paru-paru. Paru-paru terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir atau lobus, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir atau lobus, yaitu bagian atas dan bawah. Letak paru-paru yaitu di rongga dada di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura untuk mencegah gesekan pada saat mengembang dan mengempis waktu bernafas.
Pleura terdiri dari 2 lapis selaput yang dipisahkan oleh cairan limfe. Di bawah ini terdapat gambar paru-paru lengkap dengan bagian-bagiannya. Bahasan selanjutnya yaitu proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan manusia terdiri dari 2 tahap, yaitu menarik napas atau fase inspirasi dan mengembuskan napas atau fase ekspirasi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan, di antaranya jenis kegiatan, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, usia, dan emosi. Selanjutnya, jenis pernapasan manusia. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada terdiri dari fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang kedua, pernapasan perut. Pada pernapasan perut, yang terlibat adalah otot-otot diafragma. Pernapasan perut terdiri dari fase inspirasi dan fase ekspirasi. Selanjutnya, volume udara pernapasan. Yang pertama, volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat nafas biasa. 2. Volume komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dihirup setelah inspirasi biasa atau udara yang dihirup kuat-kuat. 3. Volume suplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah ekspirasi biasa atau mengembuskan udara dengan kuat. Yang keempat, volume residu atau udara sisa, yaitu volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru. Yang kelima, kapasitas vital, yaitu volume udara maksimal yang dapat dimasukkan dan dikeluarkan dalam pernapasan. Yang keenam, volume total, yaitu volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru secara maksimal. Bahasan selanjutnya adalah gangguan pada sistem pernapasan dan upaya pencegahannya. Yang pertama, penyakit pada sistem pernapasan karena infeksi. Di antaranya, bronkitis, yaitu radang selaput lendir pada trakea dan bronkus, pneumonia, yaitu infeksi paru-paru oleh bakteri atau virus, dan tuberkulosis atau TBC, yaitu infeksi paru-paru oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pencegahan penyakit-penyakit tersebut adalah dengan pola hidup bersih, baik kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Yang kedua, penyakit sistem pernapasan bukan karena infeksi. Di antaranya asma, yaitu gangguan sistem pernapasan dengan gejala sesak, susah bernafas, batuk yang disebabkan oleh alergi, emosi, atau stres. Selanjutnya polip, yaitu membengkaknya kelenjar limfe di hidung. Kanker paru, yaitu tumor ganas di jaringan epitel bronkus. Dan rinitis, yaitu radang pada selaput lendir di rongga hidung karena alergi suatu zat atau perubahan suhu. Alhamdulillah, materi sistem pernafasan sudah selesai. Ibu mengucapkan jazakumullah khairan. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.